Hanya reupload saja channel ini mampu mendapatkan $13.000. $13.000 dikali harga dolar saat ini kurang lebih sekitar 210 juta setiap bulannya teman-teman. Dan channel ini itu hanya reupload saja. Untuk view-nya sudah sampai 7,5 juta, subscribernya sudah sampai 1,5 jutaan teman-teman. Hanya reupload tapi bisa lolos monetisasi. Nah, ide konten kali ini adalah ide konten YouTube Short yang bisa dimonetisasi hanya reupload sebuah video-video lucu saja. Jadi kita akan bahas step by step buat cara mendapatkan bahannya, cara editingnya kita akan bahas di video kali ini. Pastikan tonton sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham seputar ide konten YouTube kali ini. Siapa yang gak iri teman-teman ya, channel ini itu hanya menggunakan sebuah konten reupload saja, di sini tuh lolos monetisasi. Untuk video populernya mencapai 7,5 juta kali tonton, untuk di bagian yang kedua 6,3 juta kali tonton dan 5,9 juta kali tonton untuk video populernya. Dan channel ini itu lolos monetisasi. Hanya memanfaatkan sebuah konten reupload saja. Nah, kenapa channel ini bisa lolos monetisasi? Kita akan bahas di video kali ini. Dan di sini bisa kita cek untuk estimasi penghasilannya itu mendapatkan kurang lebih sekitar $13.000. Nah, jika kita rupiahkan ke rupiah ya, $13.000 dikali 16.200 ya, untuk penghasilannya kurang lebih sekitar 210 juta. Dan ini teman-teman bisa perhatikan ya, hanya menggunakan sebuah konten reupload saja bisa lolos monetisasi. Oke, untuk estimasi penghasilannya kurang lebih sekitar $13, ataupun jika kita kalikan dengan harga dolar saat ini dikali dengan harga dolar 16.200, itu setara dengan 210 juta teman-teman. Hanya manfaatkan sebuah konten reupload ya. Dan channel ini itu sudah lolos monetisasi. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita bisa sama-sama cek ya untuk channelnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cek di sini. Ini sudah muncul super thanks ya. Padahal channel ini itu hanya reupload saja. Di sini sudah muncul untuk di bagian dari super thanks-nya di bagian bawah. Ya, artinya konten seperti ini itu lolos monetisasi. Padahal di sini tuh hanya reupload saja. Nah, jadi apakah kita bisa bikin konten seperti ini? Ya, jawabannya bisa saja teman-teman. Asalkan teman-teman kreatif untuk editingnya. Dan untuk channel ini itu nggak main-main ya, untuk subscribernya itu sudah jutaan juga. Dan oke, jika teman-teman cek untuk sebagai referensi adalah sebuah channel dengan nama adalah Kepala Batu ya, dimana channel ini itu sudah tembus sekitar 1,5 juta subscriber dengan upload hanya kurang lebih sekitar 185 video saja. Dan channel ini itu hanya reupload saja teman-teman ya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan bahan konten seperti ini? Itu cukup simpel. Nah, kenapa sih konten seperti ini itu bisa lolos monetisasi? Nah, jadi salah satu yang pertama adalah di bagian dari suaranya. Suaranya itu diubah menggunakan suara sendiri. Teman-teman bisa perhatikan untuk videonya. Sosmed marah-marah karena ditipu Cristiano Ronaldo. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah teman-teman ini memberikan sebuah ekspresi ataupun suara ya. Dan ini terbukti ya lolos monetisasi teman-teman. Dengan hanya memanfaatkan sebuah konten-konten lucu yang unik seperti ini. Dengan estimasi penghasilan kurang lebih sekitar 210 juta setiap bulannya. Dan tetapi ini tergantung ya, karena ini adalah sebuah konten short ya. Oke, jadi bagaimana cara kita mendapatkan sebuah konten-konten lucu seperti ini? Itu cukup simpel ya. Jika teman-teman mau ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Rednote ya. Teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Rednote seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa cari nih untuk konten-konten lucu di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ketikkan saja di sini. Ya, teman-teman bisa ketikkan saja lucu seperti ini. Jadi banyak sekali konten-konten lucu yang bisa teman-teman reupload. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada konten-konten lucu seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kan banyak ya konten-konten lucu. Nanti teman-teman tinggal simpan saja seperti ini. Dan setelah kita simpan, teman-teman tinggal dubbing saja ya, ataupun menambahkan suaranya. Ataupun jika teman-teman nggak mempunyai aplikasi Rednote, teman-teman bisa menggunakan aplikasi TikTok. Silakan nanti teman-teman bisa simpan saja untuk video di TikTok ya. Kita langsung masuk ke TikTok seperti ini sebagai contohnya. Kita langsung masuk ke TikTok seperti ini jika teman-teman nggak memiliki Rednote ya. Nah, di sini ketika teman-teman pengen nih untuk
video-video lucu, teman-teman tinggal masuk ke pengaturan, cari saja di bagian pencarian peristiwa lucu ngakak seperti ini. Maka banyak sekali konten-konten lucu yang bisa teman-teman berikan sebuah reaction di sini. Nanti klik saja di bagian videonya, kemudian teman-teman bisa simpan tanpa watermark. Jadi sudah banyak ya caranya buat kita simpan video TikTok tanpa watermark. Dan oke, jadi setelah teman-teman mendapatkan bahannya dari TikTok maupun dari Red Note ya, untuk proses editingnya itu cukup simpel. Di sini sudah saya siapkan untuk videonya. Dan untuk bahannya di sini juga sama, saya ambil dari TikTok dan juga dari Red Note ya. Nah, untuk video yang akan saya editing adalah yang ini ya, teman-teman. Oke, dan setelah seperti ini, teman-teman di sini tuh tinggal editing saja. Ya, teman-teman tinggal masuk ke aplikasi CapCut seperti ini. Kemudian setelah masuk di aplikasi CapCut, silahkan masukkan untuk video yang lucu tadi. Nah, di sini caranya teman-teman bisa klik saya di bagian dari proyek baru seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa masukkan saja untuk satu video yang akan kita editing. Nah, teman-teman bisa masukkan untuk videonya seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini nanti teman-teman tinggal dubbing saja ataupun menambahkan suaranya. Nah, untuk suara di bagian dari videonya teman-teman bisa dihilangkan terlebih dahulu. Nah, untuk videonya kita atur di rasio 9:16 seperti ini. Nah, setelah seperti ini bagaimana cara kita menambahkan suaranya? Untuk menambahkan suaranya cukup simpel ya. Teman-teman tinggal klik di bagian audio, kita rekam seperti ini. Saya akan contohkan proses pembuatan suara. Benturan. Oke, nah di sini itu sudah saya buatkan untuk narasi ataupun suaranya, contohnya seperti ini. Teman-teman, endingnya di sini tuh pengen belajar olahraga, kok malah bisa kejatuh seperti ini. Sudah jatuh, kepalanya juga terkena. Oke, jadi seperti itu ya. Itu sebagai contohnya saja, nanti untuk narasinya itu bebas. Ya, nah teman-teman bisa disimpan terlebih dahulu untuk di bagian dari videonya. Jadi konten reupload seperti ini itu masih banyak diminati dan juga terbukti lolos monetisasi, asalkan teman-teman paham bagaimana cara kita editingnya. Jadi seperti itu. Dan setelah selesai, buat teman-teman semua di sini bisa kita tambahkan narasi ataupun tambahkan untuk subtitle teksnya. Kita klik di bagian teks, kemudian kita atur otomatis seperti ini. Nah, jadi setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa dipilih saja untuk subtitle teksnya. Nah, kenapa wajib kita menambahkan subtitle teks? Ya, karena di sini agar untuk videonya itu lebih hidup ya, kita lebih menambahkan untuk perubahan baru di bagian dari videonya. Dan oke, jadi untuk suara ataupun editing yang sudah kita buat kurang lebih adalah seperti ini. Wah, lihatlah teman-teman, endingnya di sini tuh pengen belajar olahraga, kok malah bisa kejatuh seperti ini. Sudah jatuh, kepalanya juga terkena. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja. Dan di sini kita sudah berhasil bikin konten reupload ya, video lucu ya, dan kita menambahkan dubbing di bagian dari videonya. Konten-konten seperti ini itu masih bisa lolos monetisasi, tetapi tergantung lagi dari proses editing kita. Nah, kalau saran saya itu teman-teman lebih bagus menggunakan ataupun tampil wajah ya, itu akan lebih bagus. Nah, kenapa? Ya karena biar bisa dimonetisasi lagi nih. Ya, takutnya kita sudah susah-susah tapi sia-sia, takutnya kan seperti itu. Oke, di sini kita simpan dan juga sudah selesai. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kita bisa cek untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Wah, lihatlah teman-teman, endingnya di sini tuh pengen belajar olahraga, kok malah bisa kejatuh seperti ini. Sudah jatuh, kepalanya juga terkena. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk hasilnya, dan sebagai referensi tadi adalah sebuah channel dengan sudah sekitar 1 juta subscriber ya. Di sini itu adalah channel Kepala Batu ya, dimana channel ini itu hanya reupload sebuah konten short ya, dan sudah lolos monetisasi dengan hanya upload sekitar 185 video saja. Di sini tuh sudah dapat subscriber kurang lebih sekitar 1,5 juta. Nah, siapa yang nggak mau hanya bikin konten lucu seperti ini, itu bisa lolos monetisasi. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen belajar channel YouTube, di sini tuh sudah saya siapkan di bagian dari playlist ya. Buat teman-teman yang pengen mengembangkan channel YouTube, siapa tahu
Di playlist saya di sini itu sudah saya siapkan 518 video. Ya, banyak sekali ide konten yang sudah saya bahas di sini. Termasuk ide konten reupload ya, ide konten simple itu sudah saya bahas. Nah, untuk masalah pembuktian, saya juga sudah banyak membuktikan di beberapa channel saya, ya, termasuk channel baru yang hampir tembus sekitar 2000 subscriber, yang baru saya kembangkan juga. Ada juga channel yang sudah tembus 75.000 subscriber, ada juga channel yang sudah tembus sekitar 100.000 subscriber. Dan mungkin semua bukti itu sudah saya share di bagian dari tab komunitas di sini, teman-teman. Nah, kalau sebenarnya teman-teman mengikuti saya dari awal, teman-teman pasti akan paham ya. Dari saya riset channel, pembuktian itu sudah banyak saya lakukan di sini. Ya, jadi seperti itu ya. Ide konten YouTube hanya memanfaatkan sebuah video lucu, reupload, kemudian kita menambahkan dubbing, itu bisa lolos monetisasi. Dan juga untuk estimasi penghasilannya sendiri, jika kita cek tadi sekitar $13.000, atau jika kita kalikan ke dalam rupiah itu kurang lebih sekitar 210 juta, teman-teman ya. Oke, ini hanya estimasi saja, dan buat teman-teman tetap semangat ya. Kita masih banyak kok referensi ide konten yang bisa teman-teman manfaatkan, walaupun kita itu hanya bermodalkan HP saja. Dan tentunya ya tergantung dari teman-teman bagaimana menemukan untuk niche konten yang tepat yang kiranya minat penonton dari channel kita itu ada. Jadi seperti itu. Jadi rajin-rajinlah riset sebuah niche konten. Jadi kalau kita sudah riset, kita sudah nemu, nanti enak teman-teman. Ya, view akan datang sendiri, subscriber akan datang sendiri. Jadi kita nggak perlu minta-minta subscriber ke sana ke sini. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, ide konten reupload YouTube versi terbaru di tahun 2025 ini dan terbukti lolos monetisasi. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.